Dimana menurut survei ya, 93% ini para user ataupun para penggunanya itu ingin mengendalikan informasi atau data diri mereka sendiri ya. Yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel, tempat kalian nongkrong ngebahas project-project kripto, news crypto update, dan semua hal-hal menarik di seputar dunia internet. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini, sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi terbaru dan bermanfaat tentunya guys. Di sini kami bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan, jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di project ini ya guys. So, kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi untuk menentukan project kripto apa yang akan kita ambil ke depannya guys. Oke. Pernah nggak sih kalian itu berpikir ya bahwa data diri kita itu sangatlah berharga sekaligus yang paling rentan saat ini guys? Dan apakah kalian berpikir bahwa data diri kita yang telah dicuri orang itu hanya digunakan untuk penipuan, semacam ojol dan lain-lain? Ternyata tidak hanya itu aja guys, lebih dari itu. Dan ini sangat berbahaya banget. Dan apakah kalian sadar bahwa data-data kita itu khususnya untuk sekarang ini ya, disimpan di suatu tempat terpusat guys, dan kita tidak bisa mengendalikan data-data itu. Dan apabila database tersebut terkena peretasan ataupun pencurian data dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini sangat berbahaya banget guys. Nah, di video kali ini kita ingin membahas salah satu blockchain, dan ini masih baru guys, dimana mengedepankan keamanan dari database kita guys. Dimana blockchain ini menawarkan solusi untuk manajemen database terdesentralisasi guys. Oke, kalian penasaran dengan project blockchainnya? Without any further ado, let's talk about it. Inari Blockchain, the first ever decentralized database management and blockchain solution. Yap, ini adalah projectnya, di mana project blockchain ini ingin menawarkan solusi ya untuk manajemen database terdesentralisasi dengan menggunakan teknologi blockchain tentunya. Dan tentu saja diharapkan ya kedepannya nanti dengan teknologi blockchain ini yang sifatnya terdesentralisasi ya, maka database kita ini akan aman guys. Inari Blockchain ini mempunyai visi untuk memungkinkan ya fondasi manajemen basis data yang terdesentralisasi, yang aman dan ramah lingkungan untuk mengaktifkan cara mengakses data yang dapat ditingkatkan guys. Kemudian pertanyaannya, mengapa kita membutuhkan solusi untuk memanage database secara terdesentralisasi guys? Tentu saja jawabannya ialah untuk keamanan data dan privacy online yang penting bagi individu dan juga perusahaan atau company guys. Dimana menurut survei ya, 93% ini para user ataupun para penggunanya itu ingin mengendalikan informasi atau data diri mereka sendiri ya, dan tidak ingin adanya campur tangan pihak ketiga, apalagi yang sifatnya sentralisasi terpusat, dan itu rawan banget terjadinya pencurian data ya. Maka hadirlah Inari Blockchain ini guys. Jadi Inari ini memungkinkan fondasi yang terdesentralisasi, yang aman dan juga terpercaya untuk manajemen basis data. Inari ini memperkenalkan infrastruktur terdesentralisasi dan terdistribusi untuk manajemen database-nya. Platform ini mengintegrasikan fungsionalitas utama blockchain yang memfasilitasi kekekalan ataupun immutable ya, keamanan ataupun security, dan juga aset data yang dikendalikan pengguna dengan infrastruktur basis data terdistribusi untuk memungkinkan throughput tinggi, latensi rendah, dan fungsi query yang kompleks. Ekosistem Inari ini juga mengintegrasikan jaringan blockchain baru yang menawarkan kecepatan tak tertandingi, solusi arsitektur utama, dan skalabilitas tinggi untuk penyebaran aplikasi terdesentralisasi. Jadi Inari Blockchain ini juga bisa dianggap sebagai blockchain layer 0 ya, yang pertama juga yang dirancang untuk menawarkan solusi manajemen basis data terdesentralisasi dengan visi untuk mengaktifkan paradigma baru untuk data guys. Dan ini akan meletakkan dasar ya untuk Web 3.0 dengan menghubungkan secara mulus dengan sistem aplikasi dan juga jaringan layer 1. Kemudian ekosistem dari Inari Blockchain ini terdiri dari dua produk inti guys. Yang pertama adalah Inari DB atau Inari Database ya, dan Inari Blockchain itu sendiri. Inari DB ini akan memanfaatkan fungsionalitas blockchain untuk memungkinkan cara yang terdesentralisasi, aman, berbiaya rendah, dan tidak dapat diubah untuk manajemen basis datanya.
Jadi dibangun di atas infrastruktur terdesentralisasi ya. InariDB ini ya, atau Inari Database ini mendukung throughput tinggi, latensi rendah, pencarian query kompleks dan aset data yang dikendalikan oleh para usernya itu guys. InariDB juga memungkinkan pengembang dan perusahaan untuk menyimpan, mengakses, mengelola dan juga mengirimkan data dengan aman pada infrastruktur terdesentralisasi yang mendukung berbagai industri tentunya. Nah, kemudian di sini ada perbandingan ya, atau sedikit comparison dengan beberapa platform database lain ya untuk solusi manajemen datanya. Di sini ada BigChain, Cherify dan juga Modex. Dan kalau kita lihat di sini ya, untuk fitur immutable, multiple database support, decentralized, speed, front end dan juga program language adaptednya itu didukung semua oleh Inari guys. Dan untuk ketiga platform yang lain ini ada beberapa yang mendukung dan ada yang tidak, jadi nggak lengkap lah intinya kayak gitu. Nah, ini membuktikan bahwa Inari blockchain ini mempunyai potensi yang lebih baik dibandingkan ketiga platform ini. Kemudian keunggulan-keunggulan apa lagi yang ditawarkan dari Inari blockchain ini guys? Di antaranya scalable, di mana Inari sebagai solusi blockchain layer 1 dibangun untuk memfasilitasi aplikasi terukur yang memenuhi kebutuhan perusahaan. Kemudian Sybil resistant, jadi pertahanan terhadap serangan Sybil dengan menggunakan mekanisme konsensus bukti kepemilikan atau proof of stake ya untuk konsensusnya, dan juga energi efisien dalam penggunaan mekanisme konsensus proof of stake-nya yang menurunkan kebutuhan konsumsi energi. Kemudian juga low cost, biaya yang rendah di mana kecepatan dan skalabilitas transaksi yang lebih tinggi memastikan biaya transaksi dan pemrosesan yang rendah. Kemudian juga temper resistant, jadi informasi ataupun data yang pernah disimpan di blockchain Inari ini ya tidak dapat diubah atau dihapus. Kemudian high speed, kecepatan yang tinggi di mana throughput tinggi dan latensi yang rendah memastikan pemrosesan transaksi ini akan lebih cepat. Kemudian untuk fitur utamanya di mana akan mendukung untuk cross chain compatibility, kemudian environmentally sustainable atau berkelanjutan untuk lingkungannya ya, jadi aman buat lingkungan, serta governed by DAO. Kemudian untuk unparalleled speednya ya, kecepatan yang tak tertandingi di mana arsitektur blockchain dengan throughput transaksi lebih dari 5.000 transaksi per second dan waktu pembuatan blok setengah detik menjamin kecepatan yang tak tertandingi tanpa mengorbankan security-nya. Kemudian Sybil resistance-nya ya, dengan mekanisme proof of stake-nya yang aman, kemudian tamper proof sebagai manajemen data terdistribusi dan hashing kriptografi yang memastikan bahwa data yang pernah disimpan di blockchain Inari ini tidak dapat dimodifikasi ataupun dihapus. Performa yang tinggi, throughput tinggi dan latensi rendah memastikan pemrosesan transaksi lebih cepat dan menghasilkan kinerja yang sempurna. Dan kerennya lagi untuk Inari cross chain ini yang sudah kompatibel, udah banyak banget ya, antara lain ada Binance, Polkadot, Terra Luna, Phantom, Avax, Ethereum, Cosmos, dan juga Polygon guys. Keren banget ya. Jadi blockchain besar ini sudah support untuk cross chain Inari blockchain ini guys. Kemudian di sini untuk comparison ya dari blockchain yang sudah ada seperti Bitcoin, Ethereum dan Polkadot, di mana Inari ini lebih unggul dalam hal transaksi per detiknya sekitar 5.000 ya. Untuk menghasilkan bloknya ini cuma butuh waktu 30 second saja dan lain-lain, nanti kalian bisa cek sendiri di sini. Kemudian di sini ada Dr. Navin Singh ya, di mana beliau ini adalah sebagai Chief Executive Officer-nya, dan dia berkata, dengan Inari ini ya, upaya kami difokuskan untuk membayangkan arsitektur yang terdesentralisasi, aman dan ramah lingkungan untuk manajemen basis data. Untuk lebih lengkapnya tentang CEO dari Navin Singh ini ya, kalian bisa klik di akun LinkedIn serta Twitternya di sini. Kemudian untuk use case-nya ya, Inari blockchain ini bisa diaplikasikan ke beberapa project seperti enterprise dan juga government. Kemudian untuk financial institution juga bisa, GameFi juga bisa ya, healthcare juga akan support, dan mungkin kedepannya akan bisa berkembang ke aspek-aspek yang lain. Kemudian selanjutnya untuk roadmap-nya ya, kalau kita lihat di sini kita sudah sampai di kuartal ke-3 2022. Kita langsung cek saja. Dan seperti yang kalian lihat di sini ya, untuk sekarang ini masih dalam pengembangan target di kuartal kedua 2022 ya guys kalau kita lihat ya. Dan sepertinya juga ya untuk target roadmap di kuartal pertama 2022 ini juga masih ada beberapa yang masih belum diselesaikan. Contohnya seperti untuk testnet-nya ini baru launching ya. Kalau kita lihat di Twitternya, nanti kita akan coba
coba cek di Twitter ya. Serta untuk public testingnya ini sedang dilakukan ya. Serta untuk token launchingnya ini masih juga belum ya. Tapi untuk planningnya sih kemungkinan sudah, tapi untuk peluncurannya ini masih belum. Kemudian listing di Central Exchange dan juga Decentralized Exchange juga masih belum. Tadi saya cek masih belum ada. Kemudian untuk smart contract-nya juga masih belum ada informasinya, dan masih banyak target-target di kuartal-kuartal berikutnya yang masih menunggu tentunya ya. Kemudian selanjutnya untuk timnya sendiri ya, dimana untuk core timnya ini ada Dr. Navin Singh itu sendiri sebagai co-foundernya ya, Ivan Wujcik sebagai co-founder juga, ada Karan Singh, Michael Victor, dan juga Vincent Earlweg. Nanti kalian bisa cek sendiri ya untuk akun LinkedIn-nya, sehingga nanti kalian bisa mengetahui ya sepak terjang dari orang-orang ini. Kemudian untuk advisor-nya ini ada David Munro Anderson, ada juga Chief Obina, Stephen Oxner, dan juga Bailey Singh. Serta ada beberapa orang lagi yang nanti kalian bisa cek sendiri ya di sini. Dan ini menurut saya keren banget karena ini benar-benar docs ya. Orang-orang di balik pengembangan project Ineri ini benar-benar memperlihatkan wajahnya secara real dan juga menyertakan untuk akun media sosialnya. Sehingga ini akan membuat project dari Ineri Blockchain ini semakin kredibel guys. Kemudian untuk partnersnya di sini ada Shadika dan juga Cresco ya. Nanti kalian bisa cek sendiri, dan beberapa venture capital yang sudah bekerja sama antara lain ada Nebulos, ada Cap Lion Point, ada Menas Globas, First Media Advance, dan juga Zazen Switzerland. Nanti kalian bisa cek sendiri. Kemudian Inari Blockchain ini juga dibahas di beberapa media informasi terkenal ya, seperti ada di Forbes, Cointelegraph, Investing.com, Yahoo Finance, dan beberapa media informasi lainnya. Nanti kalian bisa cek sendiri, kalian baca artikelnya sehingga nanti kalian bisa lebih memahami ya tentang project dari Inari Blockchain ini ya. Nanti kalian bisa baca sendiri di media informasinya. Contohnya seperti yang dijelaskan di coinspeaker.com. Nah, ini adalah penjelasan singkat untuk Inari Blockchain-nya. Ini cukup simple ya untuk bisa dimengerti. Jadi nanti kalian bisa cek sendiri di artikelnya guys. Atau kalian juga bisa cek langsung di white paper-nya untuk bisa mengetahui lebih lanjut ya tentang Inari Blockchain ini. Di sini sudah dijelasin secara detail. Kemudian untuk informasi dari token ataupun koin dari Inari ini ya, yang diberi kode INR sebagai token utilitas asli dari Inari Blockchain ini yang akan memainkan peran tata kelola dan menyediakan utilitas guys. Token INR ini akan diperlukan untuk mengamankan dan juga memberi daya ya pada jaringan data yang terdesentralisasi di Inari Blockchain ini guys. Inari token ini mempunyai tujuan untuk melayani beberapa hal berikut, yaitu governance ya atau pemerintahan. Jadi untuk hak untuk memilih dan atau memperkenalkan proposal tata kelola yang berkaitan dengan peningkatan di ekosistem Ineri-nya itu sendiri ya. Kemudian untuk validator, jadi untuk mengamankan blockchain Ineri dengan mempertaruhkan atau staking token INR dan juga memvalidasi bukti, kemudian menyampaikan transaksi, memverifikasi, dan menyelesaikan blok. Kemudian untuk aksesnya ya, di mana token INR ini akan digunakan untuk mendorong tindakan dan terlibat dengan produk atau layanan dalam Ineri Blockchain-nya. Kemudian untuk staking juga ya, di mana nanti para pengguna itu dapat mempertaruhkan token INR di staking pool-nya untuk mendapatkan biaya transaksi dan juga reward stakingnya. Kemudian untuk grants ataupun hibah ya, ini merupakan program hibah Ineri yang menawarkan hibah berulang yang dicairkan dalam token kripto asli INR. Dan yang terakhir untuk penyimpanan ataupun storage, di mana token INR ini adalah unit pertukaran ya untuk mengakses penyimpanan terdesentralisasi dari Ineri database-nya. Kemudian selanjutnya untuk token distribusinya ya, kalian bisa cek sendiri. Ini adalah pembagian-pembagiannya, antara lain pada saat fase pre-seed-nya berapa, 4% ya, seed-nya 7%, private sale-nya ini 7%, dan seterusnya. Nanti kalian bisa cek sendiri di sini, dan beberapa penggunaan juga ya dari tokennya itu sendiri ya. Nanti kalian bisa cek sendiri di sini. Dan token INR ini mempunyai total supply sebanyak 800 juta saja, jadi cukup sedikit ya. Dengan 176 juta ini akan didistribusikan pada pre-public sale-nya. Dan kemudian untuk initial circulating supply-nya itu ada di sekitar 5,2 juta token. Kemudian initial market cap-nya ini di sekitar 832 ribu US dollar, dengan harga nanti ya di starting public sale-nya itu di harga 0,16 US dollar guys. Untuk informasi lebih lanjutnya ya, di mana pembeliannya dan bagaimana, nanti kita akan coba update karena masih belum ada informasi untuk penjualannya guys. Di sini juga ada untuk
schedule vestingnya ya. Jadi meskipun kita nanti bisa mendapatkan tokennya di fase pre-seed, seed, private, strategic dan lain-lain, di sini ada aturan untuk vestingnya guys. Untuk aturan masing-masing fase nanti kalian bisa cek sendiri di sini. Jadi sistem vesting ini sangat diperlukan, yang tujuan utamanya tentu saja untuk menjaga harga dari token Inari itu sendiri ya, agar tidak dipermainkan oleh pasar guys. Kemudian selanjutnya untuk komunitas khususnya di Twitter, sekarang tuh sudah ada sekitar 61,9 ribu followers, dan ini cukup besar banget ya. Dan buat teman-teman semua yang tidak ingin ketinggalan informasi terbaru ya, baik event yang sedang dilakukan ataupun event yang akan dilakukan, kalian follow aja akun Twitternya ya. Di sini nanti linknya akan saya kasih di deskripsi guys. Dan untuk informasi terbaru di sini bahwa Inari Public Testnet Program ini sudah diluncurkan ataupun menawarkan akses awal ya bagi para usernya. Nanti kalian bisa klik di sini untuk mengikuti programnya. Nanti akan dibawa ke halaman ini ya. Kalian tinggal ikutin aja syarat-syaratnya, cukup simpel ya. Jadi nanti kalian di sini bisa mendapatkan akses awal untuk mencoba testnet dari Inari blockchain ini guys. Untuk informasi lanjutnya kalian bisa scrolling aja ke bawah ya. Banyak banget informasi yang sudah diupdate dari Inari blockchain ini. Kemudian untuk komunitas khususnya di Telegram community ya. Di sini sudah ada sekitar 48 ribuan followers dengan rata-rata di 1.700 member yang online guys di diskusinya ini. Dan ini saya nilai cukup solid banget, artinya antusiasme ya dari para usernya itu sangat bagus di sini. Nanti kalian bisa ikut nimbrung di dalamnya, linknya akan saya kasih di deskripsi ya. Jangan lupa untuk follow akun Telegramnya. Oke, jadi itu sedikit ya untuk review ya ataupun pembahasan dari project Inari blockchain ini, dimana project ini masih baru dan masih banyak informasi yang belum kita dapatkan di sini ya. Khususnya untuk penjualan tokennya, baik presale dan IDO-nya, kita masih belum bisa mendapatkan informasi. Nanti kita akan coba update ke depannya. Dan kesimpulannya, project ini keren guys, karena project blockchain ini cukup unik dan berbeda ya dengan project-project blockchain lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan kami harapkan informasi ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Kami tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subrek channel ini, share jika ingin teman kalian mengetahui tentang project ini, dan tentu saja klik the like button. Tidak lupa kami ingatkan kembali, jika kalian ingin melakukan investasi dimanapun dan apapun, jangan lupa untuk selalu melakukan riset mandiri. Dan yang tidak kalah penting, untuk selalu menggunakan uang dingin dalam berinvestasi ya guys. Terima kasih, jangan lupa untuk berolahraga setiap hari dan selalu berdoa, positive thinking, keep health, dan tentu saja keep cuan. See you on the next video.